Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah kita menuju Allah dan Rasulnya. Itulah jalan selamat. Saat ini adalah pukul 00:05 atau jam 12 malam lewat 5 menit. Kebenaran saya pulang dari acara takziah dan setelah itu ada yang nelpon. Nah, itu nelpon, mereka bertanya kepada saya tentang bagaimana mungkin terjadi Allah yang esa, yang tunggal, dipelajari, dipahami oleh manusia ini, tiba-tiba muncul agama yang banyak. Contohnya Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konfusius, dan banyak lagi agama-agama yang lain. Nah, kenapa? Jadi saya katakan begini, kembali kepada ungkapan Allah di surat Ali Imran ayat 4 itu, yakni min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum petunjuk bagi manusia, terlebih dahulu aku menurunkan kepada mereka itu furqan, yaitu sesuatu yang dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram, yang patut dengan yang tidak patut. Itulah furqan. Itulah dia akal yang ada pada kita. Jadi akal ini turun duluan, barulah turun hudalin nas berupa kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, kitab Quran. Begitu. Kenapa akal duluan? Nah, karena akal inilah modal yang Allah berikan, yang Rasul berikan kepada kita untuk mentolaah kitab-kitab yang diturunkan tadi, untuk mempelajari, menyelami, mencari makna daripada apa yang tertuang pada kitab-kitab yang diturunkan tadi. Itu makanya akal duluan turunnya. Nah, akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu kadar dan bobotnya tidak sama, berbeda-beda. Kapasitas dan kelasnya juga tidak sama, berbeda-beda, saudara. Nah, dari sinilah terjadi cara menampung, cara menangkap, cara mengolah tentang Allah tadi juga berbeda-beda. Akhirnya terjadilah agama yang juga berbeda-beda. Ini faktor pertama. Faktor kedua adalah karena berbedanya masa turunnya Nabi dan Rasul tadi beserta kitabnya. Berbeda masa. Nah, faktor ini pula lah yang menjadikan mereka itu juga lebih condong berbeda di dalam menangkap persoalan itu. Maka terjadilah agama yang berbeda-beda. Seperti saya katakan, Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Majusi, Konfusius, dan macam-macam tadi itu. Tetapi kalau kita perhatikan rekam jejak mereka-mereka yang agamanya berbeda dengan Islam, ya mereka tetap berbicara tentang Allah. Termasuk apa yang terjadi pada surat Az-Zumar ayat 2 itu. Kan dijelaskan di situ tuh. Kalau kita selama ini mengatakan bahwa orang Quraisy di zaman Nabi Muhammad itu menyembah patung. Tetapi pada surah Az-Zumar ayat 2 dijelaskan bahwa tidaklah kami menyembah patung itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi mereka itu berfokus kepada Allah.
tidak kepada patung. Patung itu hanya untuk mempermudah, untuk sarana, untuk wasilah menuju Allah tadi. Nah, hanya saja nama Allah ini kan berbeda-beda. Di zaman Nabi Ibrahim namanya Ehud. Di zaman Nabi Musa Feron. Di zaman Nabi Isa Yahwi. Di zaman Nabi Muhammad Allah. Nah, di zaman Sang Siddhartha Gautama, dia menyebut itu adalah Yang. Nah, kalau kita pergi ke suku Indonesia yang namanya Jawa, mereka mengatakan Allah itu Gusti. Ya biasalah. Berbeda suku bangsa, berbeda pula cara penyebutan. Itu biasa saja. Tidak ada masalah itu. Sama dengan kita mengatakan air. Air itu, kalau di Indonesia air. Kalau di Arab, ma. Kalau di Inggris, water. Termasuk bahasa suku-suku bangsa Indonesia itu sendiri mengartikan air itu, mengatakan air itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan ayia, ada yang mengatakan banyu, apalagi ada yang mengatakan biwa. Banyak. Perbedaan itu tidak akan bermasalah selama kita tahu esensinya, selama kita tahu sejatinya. Mau memanggil Ehud, mau memanggil Feron, Yahweh, Allah, Gusti, tidak ada masalah. Selama kita tahu esensi yang sejati yang dibicarakan itu adalah Zat pencipta langit dan bumi. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah kenapa agamanya kok banyak, namanya berbeda-beda. Ada Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konfusius, Majusi, dan banyak lagi agama-agama lain. Kenapa? Ya kembali kepada cara mereka menampung persoalan dengan akalnya tentang Allah itu sendiri. Otomatis berbeda pula kapasitas pemikirannya. Otomatis berbeda pula pengamalannya. Dan itu sudah biasa itu. Sudah biasa. Itu untuk agama secara global. Itu untuk agama secara dunia. Secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ajaran Islam itu sendiri. Dalam Islam, Allah Esa. Rasulnya Muhammad. Kitabnya Quran. Lalu kenapa timbul Nahdlatul Ulama? Timbul Muhammadiyah. Timbul Jamaah Tabligh. Timbul Salafi. Timbul ini, timbul itu, dan macam-macam. Kenapa? Lagi-lagi ceritanya adalah akal. Kapasitas akal di dalam berpikir tentang apa yang mereka pahami. Itu. Nah, sekarang kita masuk kepada ranah satu organisasi. Tentang kajian yang disampaikan oleh guru. Sama. Situasi dan kondisinya sama. Ditangkap oleh 10 murid dengan 10 pula cara dia menangkap sesuai dengan kapasitas akalnya. Akhirnya satu tema yang diangkat, misalnya katakanlah masalah Islam. Murid yang pertama mengatakan Islam itu begini. Murid yang kedua mengatakan Islam itu begini. Sampai 10 murid menyampaikan persoalan Islam itu berbeda-beda, tidak sama. Walaupun temanya cuma satu, yaitu Islam. Lagi-lagi di persoalan kapasitas akal, saudara. Jadi tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah. Akhirnya, enggak begitu Pak Abu Fikri. Kami akan mempermasalahkan. Oke, enggak apa-apa. Kita langsung tanyakan kepada Allah dan Rasul. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa agama ini kok berbeda-beda? Tuh. Kenapa dalam satu agama pun ada kelompok-kelompok yang berbeda-beda? Seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Jamaah Tabligh, Salafi, Wasliyah, macam-macam tadi.
Kenapa dalam satu kelompok pengajian cara memahaminya juga berbeda-beda? Jawabnya kan sama. Faktornya adalah satu, kapasitas akal fikir. Seketika mentolaah apa yang ada dalam pelajaran itu. Terjadilah perpecahan ataupun perkelompok-perkelompokan tadi. Setelah ditanya kepada Allah, kenapa harus begitu ya Allah? Ya kata Allah dan Rasul, ya biasa saja itu. Memang saya sengaja membuat kalian itu berbeda-beda, agama berbeda-beda, ya. Cara memahami agama berbeda-beda, akhirnya kalian berkelompok-kelompok. Cara memahami pelajaran juga berbeda-beda, akhirnya kamu berbeda-beda paham. Itu saya sengaja, kata Allah. Saya sengaja, kata Rasul. Untuk apa? Untuk kita saling kenal mengenal. Saling isi mengisi. Bukan untuk berantem. Bukan untuk ribut. Bukan untuk saling berselisih, saling menjelekkan. Mengatakan aku yang bagus, mereka yang jelek. Kita yang sempurna, mereka yang salah. Bukan untuk itu. Makanya pada surat Al-Hujurat, surat nomor 49, ayat 13, kita temukan kalimat yang berbunyi begini. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum su'ubabu wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimum khabir. Ini surat Al-Hujurat, yaitu surat nomor 49 ayat 13. Ini semacam informasi yang menarik untuk kita pahami. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah? Hei manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Artinya asalnya manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Manusia ya, asal manusia ya. Ingat, bukan asal ruh. Kalau ruh bukan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Tapi kalau manusia, ya. Oke. Wa ja'anakum syu'ubau wa qabaila. Kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk kamu saling kenal mengenal. Saling isi mengisi, saling tambah menambah, saling menutupi, saling melengkapi. Ini sebuah ayat menjadi kias tentang bahasan kita tadi. Mulai agama yang berbeda, kelompok yang ada dalam Islam itu berbeda, cara memahami kaji berbeda, bukan untuk kita ribut-ribut, bukan untuk berantem, bukan untuk kita saling jelek menjelekkan, untuk kita saling mengisi. Itu harus kita pahami, saudaraku. Makanya saya katakan, perbedaan cara kita memahami kaji. Kalau itu yang diangkat, saya tidak mau berdiskusi seperti itu. Tidak mau. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Ya kita mendiskusikan sesuatu yang Allah sudah tetapkan. Mulai dari perbedaan agama, perbedaan paham di dalam agama, termasuk perbedaan cara kita memahami ajaran agama itu sendiri. Memahami kaji maksud saya. Nggak perlu dipersoalkan. Lain akalnya, lain cara berpikirnya, lain cara berhayalnya, lain pula cara berpahamnya, lain pula cara dia mengilmukan atau mengeksekusi. Nggak usah kita pikirkan, itu memang begitu adanya. Jangan diributkan, jangan dipersoalkan. Supaya apa? Supaya kita mengerti, supaya kita paham bahwa tujuannya perbedaan itu adalah untuk kita saling kenal mengenal, untuk saling isi mengisi, tambah menambahkan, saling tutupi, bukan saling jatuhkan, saling menyalah-nyalahkan, apalagi menjelek-jelekkan. Tidak boleh. Kita menjelekkan agama orang lain, tidak boleh. Apalagi mengkafir-kafirkan, tidak boleh. Kita menyalahkan kelompok yang lain, tidak boleh. Menyalahkan pemahaman kaji dalam satu pelajaran, tidak boleh. Tidak ada peraturannya itu. Memang Allah sengaja, Rasul sengaja menjadikan seperti itu. Supaya kita saling kenal mengenal, saudaraku.
begitu. Bukan untuk saling serang, saling salah. Bukan begitu. Makanya saya sering disalah-salahkan ini. Wah, pemahaman Pak Abu Fikri itu tidak sama dengan pemahaman kita. Padahal kita satu kelompok. Ya iyalah, masa sama? Kapasitas akal kita tidak sama, latar belakang pendidikan kita tidak sama, jam terbang kita tidak sama, sejarah yang kita tempuh tidak sama. Kok bisa sama kita dalam mengurai kaji? Tidak sama saudara. Tidak sama. Maka saya memaklumi perbedaan itu. Memaklumi, paham saya. Saking saya pahamnya, saya tidak mau berdebat tentang kaji. Tidak penting. Paling tidak kita bertanya, bagaimana cara Anda memahami apa itu iman? Iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, percaya pada kita. Bagaimana pandangan Anda? Itu bukan debat, namanya sharing, saling tukar-menukar. Ya benarlah kata Al-Quran ini tadi. Untuk saling kenal-mengenal, saling isi-mengisi, saling tambah-menambahkan. Gitu. Oh, menurut saya Pak Abu Fikri, iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, percaya pada kita. Ini, ya silakan saja. Kalau memang tepat, cocok dalam akal pikir kita, terima. Kalau tidak, ya ada masalah lah. Begitu pula masalah Islam misalnya. Islam tidak ada pada Allah, sifat pada Muhammad. Wajib pada kita sifat itu. Nah, bagaimana pandangan Anda? Diuraikan oleh saudara kita. Cocok ambil, tidak cocok tidak apa-apa. Tidak perlu kita berdiskusi, saling jelek menjelekkan, saling salah menyalahkan. Mengatakan pula, oh kajian Pak Abu tidak sama dengan kita. Memang tidak sama. Tetapi ingat, dasarnya itu sama. Sama dasarnya. Tapi cara pengembangannya beda, itu wajar saja. Kok kita bisa ribut? Kalau kata Gus Dur tuh, gitu aja kok repot. Ya Quran, hadis, lembaran pelajaran yang kita miliki, ya sama. Sebagai dasar pemikiran, saudara. Ya kalau sudah dasar pemikiran, ya awal kita berpijak dan melangkah, ya dari sana. Ya, dari sana. Kemudian kita kembangkan. Kita uraikan. Supaya jelas dan bisa kita amalkan. Itu. Saya contohkan ya. Islam itu titah daripada Allah. Sifat pada Muhammad. Wajib pada kita sifat Muhammad. Wajib. Pertama kali kita tanyakan, apa itu titah Allah? Yang ada nyatanya iya pada Rasul. Yaitulah kalimat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang beriman, bertakwalah kamu. Sudah bertakwa? Sudah. Apa itu takwa? Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah melalui Rasulnya. Itu takwa. Sebenar-benar takwa, apa itu? Dilakukan itu di tempat kita melakukan. Itulah Baitullah. Baitullah yang mana? Baitullah hakikat. Bisa? Tidak bisa. Maka ambillah sebagian makom Ibrahim. Di situ ada Ka'bah. Jadilah sebatas itu. Jadi setiap kita melaksanakan perintah Allah, merasa di situ. Menjauhi larangan Allah juga merasa di situ. Itu baru disebut dengan sebenar-benar takwa. Nah, jangan sampai terjadi malaikat maut, Israel atau mati datang kepada kamu, sedangkan kamu belum tahu apa itu negeri selamat. Ya, negeri selamat itu tadi yang saya katakan tadi. Tempat kita melaksanakan semua perintah Allah dan tempat kita menjauhi semua larangan Allah. Di Baitullah hakikat. Tandanya adalah Ka'bah di tengah-tengah Masjidil Haram. Nah, di sini baru berfungsi ingatan, rasa, kesadaran kita untuk hadir di situ. Itu saudaraku. Nah, sama atau tidak uraian Anda dengan uraian saya, itu tidak ada masalah. Itu menurut saya, persis saya. Yang kita tangkap daripada orang tua kita. Siapa orang tua kita? Lah,
Itulah dia, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh, kemudian Adam itu adalah bapak tubuh. Tapi roh Adam itu anakku, kata beliau. Maka dikunci oleh Allah, wa walidi wa mawalad, demi bapak dan demi anaknya. Ada pada surah Al-Balad. Jadi orang tua yang saya maksud adalah Muhammad. Itu. Jadi saudaraku itu. Jadi jangan lagi kita bersoal tentang kaji. Ya, karena berbeda cara akal kita menangkap, pikir kita menangkap, otomatis berbeda pula cara kita menjelaskannya. Yang penting dasarnya satu, Quran dan Sunnah, serta lembaran tercatat sebagai catatan pelajaran kita. Tidak usah diperdebatkan. Gitu. Nah, jadi di sini kan jelas ini. Dijadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, supaya kita saling kenal mengenal. Setelah kenal apa yang terjadi? Saling kerjasama. Setelah kerjasama apa yang terjadi? Saling isi mengisi, saling menutupi kekurangan, sama-sama maju kita. Itu tujuannya. Bukan untuk ribut berantem, saling caci, saling fitnah, saling hina. Tidak begitu, saudaraku. Nah, makanya saya berikan informasi tentang konsep mungkar nangkir. Kita ngaji lah sudah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita berada pada satu naungan lembaga pengajian, tapi kita saling benci, iri dengki, saling fitnah, saling menyalahkan. Apa yang terjadi? Karena kita adalah ruh itu ada dalam tubuh, tepatnya dalam hati, dia terkubur, maka berkatalah mungkar dan nangkir. Apa kata mungkar dan nangkir? Siapa Tuhanmu? Siapa? Allah. Adakah Allah mengajarkan seperti itu? Kalau Tuhanmu adalah Allah. Siapa Rasulmu? Siapa Nabimu? Muhammad. Adakah Muhammad mengajarkan yang gitu-gituan? Apa agamamu? Islam. Selamat. Adakah kamu menyelamatkan orang dengan sikap iri dengkimu, fitnahmu? Itu selamat? Apa kitabmu? Quran. Ada catatan Quran yang mengajarkan kita untuk membenci orang, iri dengki kepada orang, hasud fitnah untuk orang. Ada. Apa kiblatmu? Mana kiblatmu? Hadapanmu itu siapa? Okelah, katakanlah Ka'bah. Sebenarnya bukan Ka'bah, Baitullah hakikat. Sebenarnya bukan Baitullah hakikat, Muhammad yang ianya ada dalamnya. Sebenarnya bukan Muhammad, Allah. Itu kiblat kita. Kok begitu? Kamu berkiblat kepada Allah dan Rasul, kepada Baitullah hakikat dan Ka'bah. Kok begitu cara kamu mencaci, memaki, menghina, memfitnah, menghasut, mengadu domba saudara-saudaramu? Kok begitu? Maka ditanya lagi oleh mungkar nangkir, siapakah saudaramu? Oh, berkatalah kita mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Lah, kalau itu saudaramu, mukmin, muslim, mukminat, muslimat, kenapa kamu benci dia? Kenapa kamu hina dia? Kamu kucilkan dia, kamu fitnah dia. Kenapa? Kenapa? Nah itu. Mungkar nangkir itu, saudaraku, adalah nama malaikat. Tetapi dia tidak akan bersuara, tidak akan mengatakan sesuatu kepada kita yang terkubur dalam dada ini kalau bukan menyuarakan suara Allah Rasul. Sama pertanyaannya, saudaraku. Sama. Itu. Makanya saya katakan, jika kita punya lembaga pengajian dalam bentuk suatu organisasi, mohon betul para pendakwahnya itu harus dilengkapi dengan kapasitas. Ya.
dilengkapi dengan kelas. Pertama, dia memahami makna kitab Quran dan sunnah. Memahami, ya, maksud saya itu memahami makna kitab Quran dan sunnah. Itu pertama kali. Memahami makna catatan pelajaran. Apa catatan pelajaran kita? Apa? Dan memahami buku-buku yang ada di sekitar kita. Memahami ceramah-ceramah orang yang ada di sekitar kita. Yang cocok ambil, yang tidak cocok. Itu seorang pendakwah harus memiliki pemahaman seperti itu. Dilengkapi dengan pengetahuan bahasa Arab, karena kita memiliki Quran yang berbahasa Arab. Ada nahu, mantik, bayan, saraf, dan macam-macam itu. Dilengkapi dengan ilmu filsafat Islam dan umum, sejarah Islam dan sejarah umum, dan berbagai macam disiplin ilmu dilengkapi diri kita ini, termasuk pengetahuan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi seorang pendakwah harus menguasai itu, biar dia kaya untuk berbicara, biar dia kaya untuk mempermisalkan. Jangan jumud, jangan hanya satu saja yang kita pahami, kemudian itulah yang kita pupuk-pupuk dari dulu sampai sekarang. Jangan begitu dong, harus digabung. Tapi tetap dasar daripada pemikiran kita adalah Quran dan Sunnah serta catatan yang kita kaji. Itu. Nah, yang kedua, kriteria pendakwah itu. Memang orang yang sudah biasa keluar, pernah ceramah keluar, tabligh keluar, berdakwah keluar. Kenapa sedemikian? Karena kita akan berhadapan dengan orang luar. Bukan hanya berhadapan dengan orang kawan-kawan kita saja, kaum kerabat kita saja. Justru dengan orang luar kita akan berhadapan nanti. Kalau tidak terbiasa, kita akan kaget. Kita akan cemas. Kita akan dipermainkan oleh mereka, dipermalukan. Itu kriteria kedua seorang pendakwah. Yang ketiga, kriteria seorang pendakwah. Dia mencerminkan apa yang dia pelajari. Mulai pada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dia sabar, dia tabah. Dia paham apa itu sabar dan siapa itu si sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar. Siapa itu sabar? Sabar itu adalah orang yang sabar. Namanya Muhammad di dalam sholat. Nah, meminta tolong kepada Muhammad di dalam sholat kalau ingin pergi kepada Allah. Itu. Bagaimana cara meminta tolong? Bagaimana? Sebelum kita meminta tolong kepada beliau, wajib tahu kita itu sifat Muhammad. Yang 4 itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Wajib kita tahu sifat itu. Dan kita pakai sidik itu artinya benar. Yang benar Allah dan Rasul, bukan kita. Kalau kita ini hanya dibenarkan, diperbaiki. Itu pun kalau kita mau. Tidak mau diperbaiki, selesai urusan kita. Sidik lepas. Yang kedua, amanah. Kita ini kepercayaan Allah. Menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah dan Rasul di atas alam semesta. Oleh karena itu tidak boleh bersuara, tidak boleh berkata, tidak boleh berbuat kalau tidak cocok dengan ajaran Allah dan Rasul. Ada tidak kita begitu? Nah, itu. Yang ketiga, tabligh. Menyampaikan. Menyampaikan apa? Ya, menyampaikan suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul di atas alam semesta kepada kaum, kepada makhluk yang ada di sekitar kita, termasuk langit dan bumi. Sampaikanlah itu. Nah, jika sidik, amanat tabligh sudah kita laksanakan dengan baik dan benar,
Maka Fatonah itu datang sendiri, cerdik lagi bijaksana. Paham kita dengan persoalan. Nah, barulah boleh orang ini menjadi pendakwah. Pendakwah itu artinya orang yang mengajak kepada Allah dan Rasul. Ya, orang yang mengajak kepada Allah dan Rasul. Pasti dia keluar. Bukan di dalam. Kalau di dalam itu bukan pendakwah, namanya mubaligh, tukang sampai. Mubaligh itu tukang sampai. Pengetahuannya tentang kaji ini hanya dia sampaikan kepada jamaahnya saja. Itu mubaligh. Kalau pendakwah, ya dia mengajak orang masuk ke dalam. Setelah orang masuk, baru dia sampaikan. Makanya pendakwah itu wajib hukumnya orang yang pernah keluar dan mengajak orang luar masuk ke dalam. Ini saya katakan seperti ini supaya Anda paham. Karena saya sering diserang. Kok ceramah keluar, menyampaikan pengajian keluar. Ya namanya pendakwah, mengajak orang kepada Allah dan Rasul. Kemana? Bawa dulu dalam masjid kita. Setelah dia masuk masjid, baru kita sampaikan. Kita tabligh. Kalau ada pendakwah yang cuma ceramah di masjid saja, tidak pernah dia keluar, itu bukan pendakwah, tapi mubaligh, saudaraku. Pahami itu. Kalau pendakwahnya dia keluar loh. Nah, dia bawalah orang ke dalam. Setelah di dalam baru dia sampaikan, namanya mubaligh. Dia tabligh. Kan sesuai tadi kalimat tadi. Sidik, amanah, tabligh. Yang disampaikan apa? Suara, kata, dan perbuatan Allah yang tertuang pada kitab Quran dan hadis, yang tertuang dalam pelajaran-pelajaran yang ada kita miliki. Itu tabligh. Tapi wajib hukumnya dia harus keluar dan membawa orang ke dalam. Itu. Nah, tapi kita dapat informasi dari orang tua kita. Kaji kita tidak boleh dibawa keluar. Kalau dibawa keluar nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Itu benar. Benar saudara, tidak salah itu. Takut nanti jadi fitnah. Ya, takut nanti jadi fitnah. Tetapi ingat, jangan sebatas itu. Kok jangan sebatas itu? Apa maksudnya Pak Bu Fikri? Nah, maksudnya adalah kapasitas kita itu belum lengkap. Kemampuan kita belum cukup untuk keluar tadi. Makanya perlu saya katakan, kita harus membaca kitab Quran dan hadis, menghafal Quran dan hadis. Tahu sejarah Islam, sejarah umum. Tahu filsafat Islam, filsafat umum. Tahu ilmu alat berupa nahwu, sorof, mantik, bayan, badal. Dan tahu banyak hal tentang pemahaman orang lain. Ya, tentang ceramah-ceramah orang lain, dan tentang paham agama-agama orang lain, termasuk paham tentang suku-suku orang lain. Kalau sudah full seperti ini, ya silakan keluar, sampaikan, ajak mereka, kan diperintahkan itu, udu'uhum ila sabili rabbik, ajaklah mereka itu kepada jalan Tuhanmu. Udu'u, yang mengajak itu namanya da'i, kerjaannya dakwah. Ya, jadi Allah sendiri mengatakan udu'u, artinya ajaklah mereka itu, ya, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izah. Hikmah itu artinya apa? Dengan kajian yang biasa kita pelajari. Kalau istilah saya itu kajian tasawuf, kajian yang tidak bisa dibantah oleh akal. Apa itu mau izah? Izah itu keperkasaan, keberanian. Kok bisa berani? Karena kapasitas sudah lengkap. Makanya pendakwah itu harus hebat, saudara. Harus cukup, harus kuat. Gitu. Lalu kita mau ngomong sama siapa saja berani. Siapa yang paling tinggi dalam masalah agama di Indonesia? MUI. Ya hadapin saja. Biasa itu. Biasa. Nah tapi ingat.
Selama ini MUI kerjanya mencecar orang dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya jangan mau dibegitukan. Sekali-kali kita pula mencecar dia dengan pertanyaan. Nah itu. Supaya apa? Supaya dia jangan main-main dengan kita. Selama ini kan siapa saja yang punya paham pasti ditanya oleh MUI. Kenapa paham Anda begitu? Kenapa begitu? Seakan-akan dia adalah ahlinya. Seakan-akan dia dewa agama. Seakan-akan dia wakil Tuhan. Nah, kini kita yang bertanya sama dia. Sejauh mana dia memahami apa yang kita tanyakan. Supaya apa? Supaya dia juga belajar. Di dunia ini tidak ada orang yang pintar. Tidak ada orang yang hebat. Tidak ada orang yang paling tahu tentang Tuhan. Kecuali Muhammad. Jadi perlu mereka itu dicecar pula dengan pertanyaan. Makanya kalimat itu mengatakan bahwa ajaklah mereka itu, orang-orang itu, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izah. Berdebatlah dengan mereka itu, berdiskusilah dengan mereka itu, bermusyawarah dengan mereka itu dengan baik. Bermusyawarah dengan baik itu kan itu, jangan dia yang bertanya, kita juga bertanya loh. Biar dia tahu. Jangan dia saja merasa tahu. Nah kita tanya, tahu enggak dia? Itu yang saya sampaikan dengan beberapa saudara yang ada di pusat pengajian kita. Nah itu saudaraku. Jadi pendakwah tadi itu kriterianya seperti itu. Ingat pendakwah itu tidak sama dengan mubaligh. Dai itu tidak sama dengan mubaligh. Kalau dai dia mengajak orang ke dalam, otomatis dia harus keluar kan. Nah, setelah diajak ke dalam baru dia sampaikan pelajaran, namanya mubaligh. Kalau kita hanya di dalam saja bukan pendakwah, namanya itu mubaligh. Pendakwah itu dia keluar ngajak orang ke dalam. Itu saudara. Makanya kapasitas para pendakwah itu wajib ada. Makanya di organisasi manapun, ingat, di organisasi manapun, kalau ingin mengangkat pendakwah harus pakai kriteria. Biar tidak merepotkan. Harus pakai kriteria. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Gitu saudaraku. Nah, di persoalan pula, kenapa Pak Abu Fikri menyampaikan pengajian melalui video? Nah, kalau saya keliling Indonesia kan tidak ada uang saya. Tidak ada tenaga saya, tidak ada waktu. Saya lemah. Saya punya HP, handphone. Ternyata bisa dibikin video. Saya buat video, saya sampaikan apa yang saya talaah, yang saya pelajari tentang Quran dan Sunnah ini. Saya tambah dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lain berupa sejarah, filosofi, filsafat, dan pandangan-pandangan orang-orang hebat. Akhirnya saya share, saya bagi. Alhamdulillah ternyata bermanfaat saudaraku. Bermanfaat. Bahkan maaf betul. Seketika saya berkunjung ke Kerinci, ya, Kabupaten Provinsi Jambi ya, Kerinci Provinsi Jambi. Di situ pada Hari Raya Haji ada suatu pertemuan akbar. Mereka para penonton video saya tuh mengejar dan menemui saya secara histeris. Seperti kayak artis kita, bapak, ibu, saudaraku. Sampai saya mengatakan habis pipi saya dicium oleh mereka. Dipeluk oleh mereka. Ada yang menangis lama melepaskan tubuh badan jasad saya di dalam masjid. Disaksikan oleh ketua DPD saya. Apa itu artinya? Sambil mengatakan, maaf Pak Abu Fikri, videonya saya share tanpa pamit dengan Bapak. Tapi alhamdulillah banyak mereka itu yang tertarik masuk ke dalam pelajaran ini. Tidak usah saya katakan daerah mana. Terima kasih Pak, tapi kami minta maaf. Ada lagi mengatakan, kami tadinya belum paham maksudnya ini apa. Tapi setelah disampaikan dengan video, baru kami paham. Bukan berarti saya lebih daripada orang tua kita. Enggak.
Tidak ada salahnya kita untuk memahamkan kepada saudara-saudara kita apa yang kita tangkap dari orang tua kita. Tidak ada salahnya. Itu. Termasuk dalam kegiatan organisasi, ya. Organisasi itu harus satu komando. Siapa ketua umumnya? Siapa ketua DPD-nya? Apa perangkat-perangkatnya? Harus satu komando. Nah, setiap kegiatan yang ada dalam organisasi ini, ya, pasti ada timnya, ada koordinatornya. Nah, koordinator ini adalah komando bagi aktivitas itu, bagi kegiatan itu. Nah, anggota tim tidak boleh saling salah menyalahkan, tapi saling tutup menutupi, saling lengkap melengkapi. Nah, sebelum kegiatan kita laksanakan, wajib kita duduk bersama, merapat, membahas program ini. Satu, sasarannya apa? Itu. Caranya bagaimana? Person yang bertanggung jawab di sini siapa-siapa? Modalnya berapa? Dan kapan kita bisa laksanakan? Harus. Terutama PJ tadi, penanggung jawab activity itu harus jelas. Kenapa harus tahu siapa penanggung jawabnya? Karena nanti ada evaluasi, peninjauan ulang dari perjalanan program yang sudah kita buat. Berapa banyak hambatan, tantangan, dan gangguannya? Berapa banyak manfaat dan mudaratnya? Sudah sampaikah kita kepada target yang kita harapkan atau belum? Evaluasi ini penting. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas program kita, rencana kita ke depannya yang ada dalam organisasi ini. Jadi tidak bisa main-main kita dengan organisasi. Tidak bisa main-main kita dengan satu program. Tidak bisa. Harus real, terperinci. Tidak sembarangan. Apalagi kalau kita berada pada sebuah organisasi yang besar. Wah, bahaya saudara. Kalau kita tidak mempunyai manajemen yang bagus, bahaya. Itulah makanya terjadi kericuhan-kericuhan antara sesama anggota organisasi, anggota tim. Karena mungkin tidak digunakan sistem manajemen yang tepat dan yang bagus, yang benar. Ya, makanya saya katakan harus dirubah pola akal pikir. Harus dirubah. Harus dirubah. Mulai dari mengangkat pendakwah. Ya. Mulai dari menyusun tatanan organisasi, termasuk anggota-anggotanya, termasuk rapat-rapat, meeting. Nah, seketika rapat, tolong dipahami, jangan hanya kita pengurus saja yang rapat, jangan hanya kita saja yang membuat program dan mengevaluasi kisah atau program rapat yang sudah kita buat. Ingat, kita ini adalah pemuka, pengurus. Berarti ada yang diurus. Siapa? Jamaah. Jamaah itu yang diurus. Jamaah itu yang dilayani. Oleh karena itu, setiap kita rapat, harus ada dalam suatu rapat, jamaah ini ditampilkan. Walaupun itu sifatnya perwakilan. Untuk apa? Untuk kita tahu bagaimana kondisinya mereka, pandangannya mereka dengan program yang sudah kita buat. Jangan sampai jamaah ini tidak puas. Jangan sampai, saudara. Kita bertanggung jawab sebagai pengurus, sebagai pemuka mereka. Kita adalah pelayan mereka. Ini enggak. Kalau kita rapat, ya pengurus saja. Ya kan? Tidak pernah melibatkan jamaah.
Ya libatkanlah jamaah itu walaupun dalam bentuk perwakilan. Tapi ingat jangan 1, 2, 3, 10 kalau perlu. Sebutkan temanya apa, masalah apa. Pertama, masalah pendakwah. Bagaimana pandangan Anda pendakwah yang ini? Nah, makanya saya katakan mengangkat pendakwah itu hati-hati, jangan sembarangan. Kedua, bagaimana kajian yang mereka sampaikan kepada Anda? Sudah sejauh mana pemahamannya? Ketiga, bagaimana cara Anda mengamalkannya? Didiskusikan saudaraku kepada jamaah tadi. Karena kita ini tidak mau ecek-ecek, kaleng-kaleng, tidak mau. Jarang saya dengarkan jamaah ikut rapat. Ini jarang, ini fakta loh. Ikutkan. Coba Anda tanya itu, jamaah yang ada di daerah Anda tentang apa yang kita buat selama ini sebagai pengurus. Tanyakan sama mereka. Sudahkah mereka puas? Sudahkah mereka cukup dengan apa yang kita berikan? Maaf, rata-rata mengatakan, kami belum puas Pak Abu Fikri. Kami belum merasa cukup. Kasihan mereka. Dana, tenaga, waktu mereka sudah terguras mendukung perjuangan ini. Oleh karena kita lalai dalam kepemimpinan, maka mereka terabaikan. Hati-hati. Itu. Jamaah itu harus. Karena dia adalah raja. Dia adalah orang yang kita angkat, kita bawa. Harus, saudaraku. Nah, makanya dalam perjalanan ini dan perjuangan ini kita butuh pengetahuan di samping ilmu yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Kita butuh kesadaran dan kesabaran untuk kita saling isi mengisi, tambah menambahkan. Karena memang Allah menjadikan kita ini berbeda-beda. Pola pikir berbeda, pola rasa berbeda, pola laku berbeda. Akibat daripada kapasitas akal kita memang berbeda. Maka saling kenal mengenallah kita dengan perbedaan itu. Saling isi mengisi, saling bantu membantu. Bukan berantem, bukan saling caci hina, saling salah menyalahkan. Tidak begitu. Maaf, saya bukan ahli daripada organisasi, tapi itu yang saya tahu. Itu saudaraku. Ya ini organisasi apa saja, bukan organisasi tertentu ya. Organisasi apa saja, kelompok apa saja, sama. Karena manajemen itu sebenarnya tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang baik, benar, sukses bersama. Gitu. Makanya dalam pelajaran kita ini tidak boleh termasuk hawa nafsu dan setan. Tidak boleh masuk itu, kacau dia itu. Tuh. Kemudian organisasi, ingat, organisasi jangan pernah tidak menciptakan kaderisasi. Jangan pernah. Kita ini berorganisasi bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan selama organisasi ada, selama dunia ini ada. Artinya selama dunia ini ada, organisasi ini tetap ada. Tidak mungkin pendakwahnya itu-itu saja. Pengurusnya itu-itu saja. Imamnya itu-itu saja. Tidak mungkin. Pasti akan berganti karena masa ini panjang, saudara. Panjang. Buat kaderisasi. Kumpulkan pemuda dan pemudi. Buat mereka itu sebagai calon pendakwah, calon imam, calon bilal, calon apa lagi? Sebutlah. Adakan kaderisasi supaya ada patah, tumbuh, hilang, berganti. Ini tidak ada kaderisasi pendakwah tidak ada. Seleksi juga tidak ada. Saya tidak menuduh, saya melihat betul loh. Di tempat saya di Bengkulu ini ada diangkat jadi pendakwah sampai sekarang tidak aktif. Beliau mengakui kalau saya belum mampu berdakwah, belum mampu menyampaikan itu. Lalu siapa yang milih dia? Ya. Di tempat lain sama. Ada pendakwah yang jumlahnya 5 tapi dipakai cuma 2. Yang 2 pun tidak rukun.
bertikai berdebat tentang paham dan kaji. Ngapain? Kayak tidak paham saja bahwa akal fikir kita tidak sama kelasnya. Otomatis cara kita memahami berbeda. Yang penting esensinya itu tidak bergeser. Artinya, awal bermula dari kitab Quran dan Sunnah. Tujuannya adalah Allah dan Rasul. Itu yang tidak boleh berubah. Semua kita mau ke Jakarta. Ya, semua kita mau ke Jakarta. Silahkan, kalau mau pakai pesawat karena uang Anda cukup, silahkan saja. Tidak masalah. Oh, kapasitas uang kami tidak cukup, Pak Abu Fikri. Pakai mobil, silakan saja. Apalagi, kurang cukup Pak Abu Fikri, pakai kapal laut, silakan saja. Tidak cukup juga Pak Abu Fikri, pakai motor sendiri, silakan saja. Perbedaan kendaraan tadi, pesawat, mobil, kapal laut, ya, kereta api, katakanlah begitu, motor, itu efek dari berbedanya kapasitas ekonomi atau uang kita, ya, karena berbeda kemampuan kita membayar kosnya itu, maka terjadilah perbedaan kendaraan. Tidak masalah itu, tidak usah kita persoalkan. Yang penting tujuannya itu Jakarta, sampai ke Jakarta. Yang penting jangan sampai jalan kaki, pakai kendaraan walaupun itu hanya motor. Dan tidak usah dipersoalkan, loh kamu kok pakai pesawat? Loh kok kamu pakai tren, kereta api? Loh kok kamu pakai mobil? Loh kok kamu pakai motor? Loh kamu pakai kapal laut? Kok itu yang dipermasalahkan? Itu apa? Yang penting apakah pesawat, mobil, tren, kapal laut, motor, kendaraan? Ya, sudah cukup paham kita. Berarti motor, mobil, kereta api, kapal laut, pesawat, kendaraan. Cukup paham kita. Apakah tujuannya sama? Jakarta? Ya, cukup sama. Apa yang kita persoalkan? Tidak ada. Kalau mau bersoal juga oke. Anda kasihan lihat saudara kita pakai motor, bantu dengan uang. Kalau mau. Itu yang dipersoalkan. Suruh dia pakai mobil. Bermasalah juga. Bantu dengan uang. Suruh dia pakai pesawat. Nanti di Jakarta kita ketemu. Nah, begitu saudaraku. Jadi analogi, permisalan, filosofi, kehidupan harus dibawa, diangkat. Jangan sampai kita keliru dan memahami persoalan. Sama tadi. Oh, kaji kita tidak boleh dibawa keluar. Benar, tidak boleh, berbahaya, jadi fitnah. Maksudnya bukan berhenti di situ. Anda itu kapasitasnya ditingkatkan, kemampuannya ditingkatkan, biar bisa ke tengah, ke depan, keluar. Ajak orang. Baru pendakwah namanya. Di dalam sampaikanlah apa yang kita sampaikan agar mereka sampai kepada Allah dan Rasul. Itu tabligh mubaligh namanya. Oke. Nah, itu saja saudara-saudaraku. Sekedar jawaban dari pertanyaan saudaraku tadi. Kenapa agama ini banyak padahal yang dibahas adalah Allah yang satu. Ya, Allah yang tunggal, Allah yang esa. Itulah. Kenapa satu agama seperti Islam isinya banyak, ada Muhammadiyah, NU, Persis, ya, ada apa lagi, Jamaah Tabligh, ada Salafi, ada apa lagi? Kenapa? Suatu kenapa dalam satu pengajian yang sama, guru sama, lembaga sama, masjid sama, kok berbeda cara menangkapnya? Apalagi? Ya satu saja sebabnya adalah kapasitas akalnya itu tidak sama. Otomatis gaya berpikirnya tidak sama, gaya merealisasikan tidak sama, maka terjadilah perbedaan itu. Yang kita pahami memang Allah dan Rasul sengaja. Supaya apa? Supaya kamu saling kenal mengenal. Ya, saling kenal mengenal, saling isi mengisi, saling tambah menambahkan. Anda tahu di mana tak kelebihan kita? Tahu? Letak kelebihan kita itu pada kekurangan kita. Di kekurangan itulah kelebihan kita.
kalau kita mau menampung pemberian orang untuk menambahkan bobot kita. Coba kalau kita kurang, tampil cak orang-orang berlebih. Kita tidak seperti orang iya. Apa yang terjadi? Tidak ada tambahan. Nah, jadi kelebihan kita itu terletak pada kekurangan kita. Kapan seketika kita mau mengakui kekurangan itu, maka berlakulah asimilasi, bantu-membantu, topang-menopang, saling isi-mengisi, karena efek daripada saling kenal mengenal. Dan aku sengaja, kata Allah dan Rasul, untuk memperbedakan situasi dan kondisi kamu. Aku jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, termasuk keyakinan, adat istiadat bahasa kamu, supaya kamu saling kenal mengenal. Bukan saling caci maki, saling fitnah, saling adu domba, saling menjerumuskan. Tidak begitu, saudaraku. Oke, terima kasih. Minta maaf. Sebenarnya capek bukan main ini. Karena pulang dari kegiatan takziah tadi, ada pertanyaan, telepon, dijawab. Nah, kalau sudah ceramah ini kan mulai ngantuk nih. Kalau tadi semangat. Ya saudaraku, maaf. Jadi saya Abu Fikri, ya inilah saya. Apa yang saya sampaikan ikhlas, tidak karena apa-apa, tidak. Karena kecintaan saya kepada kita semuanya. Terutama kita yang satu pengajian. Di dalam satu organisasi yang tidak perlu saya sebutkan. Pasti Anda paham maksud saya. Ya. Oke, demikian saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.